Semuanya pada pakai mobil baru ya di second half Iya, ini. di second half ini mereka boleh ganti livery. Dan gak cuma livery, karena kalau di Assetto Corsa kan bisa diganti extension config-nya ya. Betul. Jadi banyak banget yang ngerubah desain, tapi Betul. sebenarnya bukan ngerubah ini ya dimensi ya, cuma ngerubah desain mobilnya aja. Ya kita bilangnya mobil baru aja kali ya, Be ya. Mobil baru aja kali Be ya. Warna baru lah pokoknya di second half. Pro 2 terbesar yang kita tahu adalah Java Sim dengan RX-7 berwarna hijaunya yang ikonik. Kali ini tidak terampil terlalu baik di hari Jumat ya, karena kita tahu biasanya mereka Satria Bagaswara, Aditya Dilaga melawan Ataya Kenzi, dan seterusnya. Kita akan melihat yang pertama tentunya Ryan melawan Ferdi Gary. Black Speed Racing Team Toyota Supra melawan BMW E36 M3. Siapa yang akan memenangkan? Tentunya kita harus melihat dua run yang akan dilakukan di top 16, dan tanpa one more time sudah dilepaskan untuk mereka berdua. Ryan akan berada di depan dan Ferdi Gary akan berada di belakang. Kita lihat di sana mencoba mengikuti Ferdi Gary, sepertinya harus bisa mengejar speed yang diberikan oleh Ryan Pelangitan. Kita menempel saja bumper depan mereka. Apakah ini penyerangan yang akan berarti untuk Ferdi Gary? Sayang sekali sepertinya kehilangan momentum di dua clipping inner pertama tadi di sana dari Ferdi Gary. Ryan Pelangitan mengakhiri dengan sangat-sangat baik. Untuk run kedua kita akan menunggu dari judge start kita untuk dilepaskan, dan sudah Ferdi Gary berada di depan dan Ryan akan berada di belakang. Kita lihat siapakah yang akan maju ke babak top 8. Inisiasi yang dilakukan cukup baik, tapi sayang sekali 4 tires off track dari Ferdi Gary saat melakukan lead run-nya, dan tentunya Ryan Pelangitan hanya perlu membuat run yang cukup aman di run kedua ini, karena tentunya itu akan menjadi incomplete zero run dari Ferdi Gary. Sayang sekali. Ya, sangat disayangkan Ferdi Gary harus keluar track tadi, dan tentunya Ryan Pelangitan Kalah di babak top 16. ya betul, dengan mobil yang sepertinya kurang diunggulkan walaupun punya power yang lebih ya di sini. Ya, dua-duanya strong contender. Strong contender tentunya. Oke, sudah dilepas Argi Putra on the lead dengan Supranya. Satria Bagaswara on the chase, masuk ke zona inisiasi. Sudah dibuka angle dengan sangat besar oleh Argi Putra. Masih coba didekati oleh Satria Bagaswara. Proximity yang sangat bagus, sangat menempel. Pin terjadi di outer kedua, masuk ke inner pertama dan inner kedua. Kita lihat masih side by side, pin to pin. Wow, battle yang sangat berkelas. Benar-benar gak dikasih ampun tadi oleh Satria Bagaswara. Dikejar abis-abisan, bahkan ditempel terus. Door to door, ban to ban, gak ngerti lagi tadi, udah deket banget pokoknya. Itu akan menjadi keuntungan tentunya untuk Satria Bagaswara. Dengan proximity sangat-sangat dekat, kali ini sudah bertukar posisi. Zona inisiasi, kita lihat slide di sana, sangat baik Satria Bagaswara. Litranya sangat-sangat baik, tapi Argi Putra juga mencoba untuk bisa tampil dekat sekali dengan Satria Bagaswara, tapi nampaknya dikejar kali ini. Ya sangat-sangat baik, tapi ya sepertinya kalau ngelihat dari chase, poin minus yang sangat berarti. Dan betul saja. Iya betul saja, lead to lead nampaknya lebih rapi dari Argi Putra. Satu kekurangan ya di outer zone terakhir dengan junior ya, bukan junior sebenarnya ya, sebenarnya teammate ya, nggak ada junioran. Teammate-nya ada Ataya Kenzi yang bisa dibilang lebih muda ya, kalau secara umur lebih junior. Mobilnya sama, livery juga sama. Ya sudah dilepas. Kita lihat di sini Aditya Dilaga on the lead. Oh sangat baik. Oh tapi ada adjustment sedikit dari Aditya Dilaga. Ataya Kenzi nampaknya tadi terlalu besar membuka angle. Masuk ke inner clip pertama. Menabrak kon sepertinya Kenzi, dan ya kedua kalinya menabrak kon di sana terlihat jelas karena tadi menembus kon. Sama sepertinya dimanfaatkan dengan baik oleh Aditya Dilaga. Oke, mungkin bisa dibilang Aditya Dilaga punya advantage yang cukup banyak di run pertama, tapi kita lihat masih ada run kedua. Kenzi initiate. Oh, sangat baik, lebih baik dibandingkan Aditya Dilaga. Kita lihat di sini outer kedua. Tipis sekali dengan garis, sangat baik, tapi kita lihat di belakang sepertinya Aditya Dilaga menempel dengan sangat ketat. Seperti memotong, agak sedikit memotong, tapi masih tidak apa-apa. Dan ya, mitinya hasilnya Tumpi adalah kepada Ataya Kenzi.
Ya. Ada temannya yaitu Alfie Pradima Sananda yang akan melawan dari tim OK Drive Rio Zaki. Biar Skyline. Ya, R34. R34 Skyline agak terpotong di bawah sana, tidak terlihat di sebelah kanan itu adalah sang chaser Rio Zaki memilih gap di bumper belakang dari dari Alfie Pradimas di saat start. Mengambil momentum dengan early start sepertinya dari Rio Zaki, tapi akankah itu berguna untuk dia menuju clipping pertama? Kita lihat di sini Alfie Pradima Sananda long slide tidak terlalu dalam sepertinya di clipping pertama dari Alfie. Kita lihat penyerangan dari Rio Zaki di clipping kedua sudah dimulai. Bumper depan yang cukup dekat memotong inner clipping pertama dari Rio Zaki agar bisa mengejar gap yang ada, tapi sayang sekali terbuang di clipping terakhir. Lead yang cukup rapi dari Alfie Pra. Kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Dan dilepaskan oleh Juri Start. Mari kita lihat clipping pertama, initiation point. Counter flick yang cukup baik dari Rio Zaki, penyamaan angle dengan baik oleh Alfie Pradima Sananda. Penyerangan seperti ada tire drop di sana dari Rio Zaki, tapi masih ada Alfie Pradima Sananda di belakang sana. Switching yang aman untuk mereka berdua. Penyerangan sudah dimulai oleh Alfie Pradima Sananda di quarter belakang, tapi sayang sekali terbuang momentumnya kembali di clipping terakhir. Kita lihat sebuah apakah akan menjadi keuntungan untuk Rio Zaki. Kita lihat, betul saja Alfie Pradimas pemenang ronde sebelumnya di Ebisu. Samuel Denny sama Gugun berarti ya. Dihabisin semua pengisi podium di ronde sebelumnya. Wow. Radian Hanggar versus Raihan Alif Diar sudah dilepas. GT86 versus R34. Tertinggal cukup jauh Raihan nampaknya. Oh, sayang sekali. Kita lihat di sini. Sangat-sangat baik. Line dari Radian Hanggar on the line tadi di outer zone kedua. Masuk di inner clip, agak sedikit memotong, tidak apa-apa, masih cukup baik dari Radian Hanggar. Raihan Alif mengejar tapi tidak punya waktu di sana. Cukup fatal menurut saya di awal karena di awal banget. Oke, kali ini sudah bertukar posisi Raihan yang akan menjadi lead car. Kita lihat inisiasi menuju outer zone pertama. Sepertinya terlihat jelas tuh tire drop dari Raihan Alif. Dan kita lihat masih dilanjutkan aksi driftingnya, tapi Radian Hanggar menempel dengan cukup ketat walaupun agak sedikit kehilangan momentum di inner clip pertama, tapi pintu pin terjadi menuju outer zone terakhir. Hanggar. Dan pemenangnya tentunya adalah Radian Hanggar dengan warna barunya, membawa Raihan Alif Diar tumbang di top 16. Oke, kita sudah sampai di battle ke-6. Jadi GR86. Aduh, gak hadir. Itu keren banget pada mobilnya kemarin. Paling keren sih. Itu paling keren mobilnya. Sayang sekali hari ini tidak bisa melihat mobil tersebut, tapi tentunya ini membuka kesempatan untuk Muhammad Davin untuk maju ke babak top 8 battle dengan Nissan Skyline ya. Sayang sekali Randy Hybrizi tidak bisa hadir. Dengan ini kita punya nama baru, Davin, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesian Digital Drift Series untuk second half top 16 kelas Pro 2 ini kita punya dua nama, yaitu Samuel Denny Sananto dan Gugun Wiranto. Keduanya adalah dari mereka akan tumbang dan tidak bisa maju dan sudah dilepaskan oleh Juri Star. Kita lihat saja Samuel Denny berada di depan, Gugun Wiranto berada di belakang. Tapi apa yang terjadi pada Gugun Wiranto? Terbuang 4 tire soft track dari Gugun Wiranto, terbuang dari track di clipping pertama, membawa speed yang terlalu cepat dan line yang salah dari Gugun Wiranto. Tentunya ini akan menjadi keunggulan 100% untuk ya, ini pukulan telak buat Javasim. Ya, ronde yang sangat strong sepertinya ini untuk Samuel Dennis. Kita melihat sampai saat ini, akankah ada sebuah plot twist di run kedua? Gugun Wiranto akan berada di depan, tentunya Samuel Dennis akan mencoba mengejar. Kita di sini clipping pertama, akankah aman dari mereka berdua? Dan aman untuk sampai saat ini, tapi one tire drop kembali terlihat dari Gugun Wiranto dan tire soft dari Gugun Wiranto di outer clipping kedua. Apa yang terjadi kepada dirinya Gugun? Ini akan menjadi sebuah kemenangan yang sangat mudah. Ya, tentunya ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk Samuel Dennis yang akan maju ke top 8, mengambil satu slot tersisa ya.
Lalu Bagus Mukti adalah lawannya dari tim Sideways Garage. Iconic Toyota Supra dan Nissan Skyline kali ini bertemu di top 16 battle di ronde keempat. Silakan, let's go! Ya, kita lihat tadi nampaknya Bagus Mukti agak sedikit telat untuk start. Oh, rerun sepertinya tadi, karena ya kita lihat Bagus Mukti telat ya, dan kayaknya kelihatannya malah jadi kayak Ariko-nya yang jump start ya, padahal kayak Ariko yang jump start, padahal Ariko nungguin juga tadi. Oh, sebenarnya nungguin ya. Oh, ternyata jump start. Oh, jump start. Oke. Oh, first strike jadi untuk Ariko, ini kesalahan Ariko ternyata. First fault ya, hanya diberikan 2 kesempatan saja. Warning pertama. Warning, kartu kuning udah, kartu kuning. Oke. Ya, inilah run pertama untuk Bagus Mukti versus Ariko Wira. Kita lihat gaspol dan langsung saja initiate menuju outer zone pertama. Ariko agak sedikit telat tapi langsung datang ke samping dari mobil Bagus Mukti. Kita lihat outer zone kedua masih ditempel. Switching menuju inner clip ke kiri tentunya. Dan kita lihat Ariko, angle-nya agak sedikit kecil untuk bisa mengejar Bagus Mukti. Tapi Bagus Mukti juga dan juga tidak maksimal juga dari Ariko Wira. Karena tadi ada beberapa kali angle-nya agak sedikit shallow ya. Betul. Jadi mungkin akan berimbang tadi di round pertama. Oke, run kedua. Kali ini Ariko Wira yang akan menjadi lead car. Kita lihat inisiasi apa yang akan dibuat oleh Ariko. Sangat baik. Menuju outer zone kedua. Kali ini tipis sekali dengan garis. Dan Bagus Mukti masih menempel dengan cukup ketat juga. Kita lihat inner clip 1, inner clip 2, pintu pit. Terjadi sedikit kontak dari Bagus Mukti kepada Ariko Wira. Miss juga di outer zone terakhir. Di hasil para juri, Ryan Radeni Dito, dan hasilnya adalah Ariko Wira yang akan maju ke babak top 8 battle. Karena harus melihat dulu yang menimbang-nimbang siapa yang punya kesalahan lebih banyak. Tidak terlalu maksimal dari kedua drifter barusan ya. Di battle pertama di babak top 8 ini kita melihat sebuah battle antara Ryan Pangitan dan Argi Putra, Coastline Drift Club, dan seorang privateer Argi Putra. Tapi sepertinya sudah ready untuk mereka berdua, Ryan Pangitan dan Argi Putra. Keduanya menggunakan mobil yang sama, yaitu Toyota Supra. Tapi sudah dilepaskan oleh juri start. Kita lihat di sana akan ada Ryan berada di depan. Argi Putra akan mencoba chase. Counter flick yang cukup cepat dari Ryan Pangitan tentunya akan menjadi sebuah penyerangan dari Argi Putra, tapi tidak terlalu dalam seperti dari Argi. Di clipping pertama diserang sudah oleh Argi Putra. Di clipping kedua outer yang cukup baik dari Argi, tapi kita lihat di sana memotong line sendiri Argi Putra. Sementara itu Ryan Pangitan bisa mengakhirinya dengan baik. Clipping demi clipping diatasi dengan baik, terapih, dan itu ditunjukkan oleh Ryan Pangitan. Posisi sudah ditukar, Argi Putra harus melakukan lead run yang lebih baik lagi untuk mengungguli Ryan Pangitan untuk maju ke babak semifinal. Dilepaskan untuk mereka berdua, Argi Putra akan berada di depan. Ryan akan melakukan chase. Kita lihat di sini, inisiasi clipping pertama besar angle diberikan oleh Argi Putra, membalas apa yang diberikan oleh Ryan Pangitan on the line. Hampir saja keluar ban dari Argi Putra, tapi juga penyerangan bisa dilakukan oleh Ryan Pangitan. Karena itu kita di sana side by side di dua ini clipping pertama dan kedua, side by side juga di clipping terakhir. Pin diberikan karena tertutup lainnya dari Ryan Pangitan, tapi yang akan maju ke babak selanjutnya adalah Ryan Pangitan dengan 2 juri memilih Ryan Pangitan untuk maju ke babak semifinal, walaupun 1 juri memilih Fire. Ini mendapatkan poin tinggi, mengalahkan Ferdi Gary dan juga Argi Putra, dan sampai di semifinal. Tapi siapa lawannya? Sama lain Ryozaki Ataya Kenzie ya. Beda tim tapi kali. Beda tim. Iya, cuman mobilnya jadi bisa ada variasi ya nanti di top di semifinal. Oke, sudah dilepas. Ryozaki menuju outer pertama. Kita lihat sayang sekali anti climax tentunya untuk Ryozaki melakukan kesalahan yang sangat fatal. Harus keluar, melakukan sebuah kesalahan yang mirip seperti Gugun Wiranto tadi di babak top 16. Ya, 0 poin untuk lead run-nya. Ini akan menjadi pukulan. Ryozaki tentunya akan mengejar mobil dari Kenzie. Ya, sudah dilepas. Kenzie, dia tahu dia punya advantage yang sangat banyak. Apakah dia akan melakukan safe run di run keduanya kali ini? Ya, kita lihat sudah membuka angle dengan sangat baik. Outer zone pertama checklist, outer zone kedua juga dicek oleh Ataya Kenzie.
Kita lihat dikejar oleh Ryozaki yang agak sedikit memotong tadi di inner clip pertama. Masuk ke outer terakhir, ya good run dari Kenzie. Dan run di run pertama akan membawa Taya Kenzie maju ke babak semifinal. Di mid-nya dan kemudian di babak top 8 ya, berhadapan dengan Ryozaki dan cukup mudah bisa dibilang. GTR 34-nya Radian Hanggar tentunya dengan Toyota GT86. Get ready for the ready. Let's go. Radian Hanggar akan berada di depan. Muhammad Davin akan berada di belakang. Wah, itu seperti ada sebuah force yang cukup unik dari Muhammad Davin. Tentunya membuang gap yang cukup jauh di clipping pertama, tapi dia menyerang di clipping kedua, membuka angle kembali. Tapi masih bisa dilihat dimanfaatkan dengan sangat baik Radian Hanggar. Angle dari clipping demi clipping ditangani dengan baik. Sebuah kecupan sayang dari Muhammad Davin diberikan oleh Radian Hanggar, tapi seperti agak terlalu lebar sedikit dari Radian, menyamai lead dari Radian Hanggar yang mendapatkan tire drop di clipping terakhir. Kita lihat di run kedua yang akan ditukar posisinya. Muhammad Davin akan lead tentunya. 3 garis biru inisiasi. Dan tipis sekali angle yang diberikan oleh Muhammad Davin, tapi dengan itu tentunya dan dia melakukan breaking yang cukup signifikan ya di clipping kedua outer, tentunya membuang momentum untuk Radian Hanggar dan melakukan chase dan diakhiri dengan baik di clipping terakhir oleh mereka berdua. Tapi tentunya kita tahu dengan itu Radian Hanggar akan maju ke babak selanjutnya karena itu sebuah hal yang tidak dilakukan oleh Davin di run kedua tadi, tapi sayangnya dia tumbang di babak top 8. Oke, kali ini Samuel Dennis run pertama battle terakhir di babak top 8 sudah dilepas. Kita lihat Dennis menuju outer zone pertama, flick sudah dilakukan. Dan kita lihat tidak begitu sempurna dari Samuel Dennis. Dan juga ya di outer kedua tidak terlalu ke dalam, tapi di akhirnya cukup ke dalam tadi ya, cukup di luar. Masuk ke inner clip, masih coba kejar Ariko tapi tertinggal cukup jauh. Ya, di outer terakhir juga tidak terlalu sempurna. Oke, belum begitu bagus dari keduanya di run pertama, tapi kita masih punya run kedua. Sudah bertukar posisi. Tentunya Ariko di posisi lead, Samuel Dennis di posisi chase. Kali ini sudah dilepas menuju outer pertama. Ariko Wira, slide yang sangat baik menuju outer pertama. Flick lagi ke kanan, outer kedua diambil dengan sangat baik oleh Ariko Wira ya. Kita lihat dicoba dikejar oleh Samuel Dennis menuju inner clip kedua, tapi nampaknya kurang begitu dalam tadi Ariko. Outer terakhir juga nampaknya tempat ini, tapi hasilnya kita sudah punya dan hasilnya adalah one more time. Langsung saja ke run nomor 3 dari mereka berdua. One more time battle, 2 run kembali diberikan untuk mereka dan pastinya posisi akan ditukar kembali. Samuel Dennis Hananto akan berada di lead. Kita lihat komitmen mereka berdua di one more time battle pertama hari ini dan dilepaskan. Tentunya poin inisiasi sudah dilewati. Kita lihat lebih baik kali ini dari Samuel Dennis Hananto. Besar yang diberikan dari Ariko Wira, tapi saya sekali membuang momentum untuk mengejar tentunya. Dengan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Samuel Dennis dengan lead run yang lebih rapi dibandingkan run pertamanya. Kita lihat memaksimalkannya dengan sangat baik walaupun di clipping dibandingkan lead run sebelumnya ya. Bisa jadi mungkin akan menjadi lebih unggul Samuel Dennis di run ketiganya. Mari kita lihat di run keempat akankah ini menjadi run terakhir untuk mereka berdua. Ariko Wira akan lead, Samuel Dennis Hananto akan chase menuju clipping pertama. Let's go, let's see. Kita lihat sebuah manji drift dari Ariko Wira, terlihat sebuah jarak di sana. Komitmen yang sangat baik dari Ariko Wira. On the line dan sepertinya bisa diselamatkan oleh Ariko Wira, tapi masih bisa diserang oleh Samuel Dennis yang berada langsung di sebelah kiri dari Ariko Wira. Apakah Ariko ataukah Samuel Dennis dan hasilnya one more time battle kembali diberikan untuk mereka berdua. Di one more time battle pertama sama-sama punya kesalahan ya. Sama-sama punya kesalahan ya di one more time battle pertama ya. Dan kita lihat di one more time battle yang kedua ini akankah menjadi yang terakhir untuk mereka berdua di babak top 8? Ataukah kita akan kembali disuguhkan kembali one more time? Kita lihat Samuel Dennis Hananto dan Ariko Wira. Let's go battle ketiga antara Samuel Dennis versus Ariko Wira. Tentunya run kelima dari
di OMT kedua kali ini. Kita lihat sudah dilepas, Samuel Dennis membuka angle, agak sedikit tertinggal Ariko, tapi speednya luar biasa untuk mengejar tadi. Ketertinggalan Ariko dan tidak terbuang mobil dari Samuel Dennis setelah kontak yang diberikan oleh Ariko Wira di outer clipping kedua. Sudah dilepas run ke-6 OMT kedua tentunya. Kita lihat Ariko on the lead, membuka angle. Kita lihat sangat baik lead run dari Ariko sekali lagi. Kita lihat di outer kedua kali ini tampil lebih baik. Oh ya, agak sedikit tipis ketika endingnya. Inner clipnya dipotong oleh Samuel Dennis, tapi ya sayang sekali inner clip juga masih belum begitu dalam dari Ariko, dan ya sepertinya lebih mudah untuk lebih para mudah. juri. Dan hasilnya tentu saja Samuel Dennis penantang mengasihkan untuk Samuel Dennis ya. Ini dari corner kiri atas dan corner kanan bawah ini bisa mendapatkan poin yang tinggi di top flight klasemen ya. Ryan Plangitan top qualifier dan Samuel Dennis tentunya juga menjadi top flight contender di klasemen sementara di kelas Pro 2. Apakah kali ini akan menjadi kesempatan untuk Ryan Plangitan? Kenzie tentunya juga punya run yang sangat baik pada malam hari ini. Apakah bisa menjadi mengalahkan Ryan Plangitan di babak semifinal kali ini? Oke, sudah dilepas. Ryan Plangitan leading, Kenzie chasing. Poin inisiasi, kita lihat, ada sebuah angle yang tipis di clipping pertama dari Ataya Kenzie. Sementara itu Ryan Plangitan nice and wide di clipping kedua dengan sangat baik, leading dengan baik. Ryan Plangitan sampai clipping 4 pertama. Clipping terakhir kita di sini dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan sangat lebar. Ryan masih banyak kesempatan terbuka untuk kedua drifter ini. Ataya Kenzie kali ini berada di depan, Ryan Plangitan akan berada di belakang. 3 garis biru poin inisiasi tentunya kita akan lihat, harus sudah melakukan drifting di sana. Switching dari Ataya Kenzie, nice and wide di clipping pertama kali ini lebih baik dari chasingnya. Tapi kita di sini dibuka kembali angle dengan sangat besar. Ataya Kenzie masih bisa disamai oleh sang chaser Ryan Plangitan. 2 in the clipping, hal ini aman, pin to pin, clipping terakhir dengan sangat baik, pin to pin diakhiri. Dengan ini jurinya sudah memutuskan dan hasilnya adalah Ryan Plangitan maju ke babak Grand Final. Grand Final pertama tentunya untuk di ronde pertama dan juara pertama di ronde kedua. Akankah dia kembali mendapat lead? Samuel Dennis on the chase sudah dilepas oleh starting judge, dan kita lihat Gaspol menuju zona inisiasi dan juga outer pertama, membuka angle Radean Hanggar. Kita lihat Samuel Dennis membuat kesalahan, tidak membuat angle di sana, tidak membuka angle, dan Radean Hanggar nampaknya punya advantage di sana. Kali ini inner clip diambil dengan sangat cantik oleh Radean Hanggar. Inner clip kedua juga dengan baik diambil oleh Radean Hanggar. Outer zone sangat baik, tapi karena dia hanya berhasil dapat top 8 kemudian 2 kali top 16, jadi ini akan menjadi penampilan terbaik untuk Radean Hanggar apabila dia bisa ke babak final di ronde kali ini. Tapi Samuel Dennis tentunya tidak mau kalah juga, tapi dia punya PR yang cukup besar. Oke, sudah dilepas run kedua kali ini. Samuel Dennis di posisi lead, membuka angle dengan sangat baik, tapi di sana Radean Hanggar closing the gap. Walaupun agak sedikit kontak seperti, tapi Samuel Dennis out of the track. Langsung saja posisinya di overtake oleh Radean Hanggar, dan tentunya ini akan menjadi pukulan telak untuk Samuel Dennis. one more time, ataukah jelas tentunya Radean Hanggar yang akan maju ke babak Grand Final menemani Ryan Plangitan di babak Grand Final. Ini ya dari kiri atas sama kanan atas. Kayak apa sih namanya ya? Kayak kontras gitu ya. Kita akan terjun ke Ataya Kenzie yang bisa dibilang mengejar podium pertamanya sudah dilepas keduanya menuju zona inisiasi dan juga outer pertama. Kita lihat Dennis membuka angle dengan sangat baik. Kenzie, what happened Kenzie? Angle-nya tidak terbuka dengan maksimal dan harus menghantam mobil dari Samuel Dennis. Kita lihat masih dilanjutkan run-nya dengan baik oleh Samuel Dennis. Kenzie mencoba untuk mengejar, tapi ya
belum cukup sepertinya. Untuk Samuel Dennis saat melakukan literannya, walaupun dimaksimalkan dengan baik setelah kontak yang terjadi ya di clipping pertama itu. Oke, kali ini akan bertukar posisi tentunya. Kenzie, lead car, Samuel Dennis chase sudah dilepas tentunya menuju outer pertama. Flick yang sangat baik dari Kenzie. Tidak begitu maksimal di outer zone pertama. Kita lihat menuju outer zone kedua juga tidak begitu tipis ke garis terluar. Kita lihat inner clip masih ditempel dengan sangat baik oleh Samuel Dennis. Pin to pin terjadi sampai ke outer zone terakhir. Pertama, apakah dia akan punya advantage juga di run kedua? Dan yang menjadi juara ketiga di ronde keempat IDDA season ketiga kali ini, Samuel Dennis. Ryan dan Radean tuh sangat berbeda ya. Ryan Plangitan bertemu dengan lawan-lawan yang cukup sulit. Ya betul. Jadi semangat baru untuk mereka berdua ya. Makanya mereka berdua bisa semangat di ronde keempat kali ini. Oke, Ryan Plangitan, Radean Hanggar, Grand Final kelas Pro 2 ronde 4 Sepang International Circuit dan go! Ryan akan berada di depan, Radean akan berada di belakang. Kita lihat di run pertama Grand Final ini cukup tipis, tapi belum memasuki clipping. Dari kita lihat mungkin tidak apa-apa. Bisa dilanjutkan, masih dekat proximity-nya. Nice and wide dari Ryan Plangitan. Ada lag di sana dari Radean Hanggar, memotong inner clipping dengan sangat jelas. Dimaksimalkan dengan baik di run terakhir, di clipping terakhir maksudnya oleh Ryan Plangitan. Di run kedua ini Radean Hanggar leading, Ryan Plangitan chasing. What will happen? Let's see. 3 garis biru, inisiasi. Candy flick yang baik dari Radean Hanggar. Belum menyerang sepertinya Ryan Plangitan di clipping kedua. On the line dari Radean Hanggar. Kita ditaklukkan dengan baik. 3 clipping pertama dari Radean Hanggar masih bisa diimbangi dengan baik oleh Ryan Plangitan. Sebutkan TB. Dan pemenangnya adalah Ryan Plangitan dengan Toyota Supra Coastline Drift Club. Berhasil memenangkan kelas Pro 2 di ronde keempat ini. Sepang International Circuit mengalahkan Radean Hanggar yang dengan mulus memasuki Grand Final. Tapi top spot didapatkan oleh the top qualifier Ryan Plangitan dengan perjalanan yang cukup mudah. Berhasil mendapatkan juara pertamanya di ronde keempat ini. Ya berarti bener ya, fact yang tadi saya bilang ya. Penampilan yang sangat baik dari Ryan Plangitan, selalu improving dari round 1, round kedua, round ketiga sampai round keempat kali ini, dan kira dia mendapatkan kemenangan pertamanya. Radean Hanggar juga sebenarnya inilah penampilan terbaiknya di IDDA season ketiga, tapi sayang tadi gara-gara connection problem jadi tidak bisa maksimal di babak final. Ya, dan ini juga salah satu penampilan terbaiknya Radean Hanggar ya, bahkan dari season sebelumnya ya. Oh iya, betul sekali. Dari season sebelumnya juga ini adalah podium tertingginya dia ya. Betul sekali. Juara kedua dari Radean Hanggar kita punya